Tanpa meleset, begini momen sniper TNI tembak KKB Papua. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan aksi kejahatan yang membuat petugas gabungan TNI dan Polri geram. Aksi kriminal itu mengharuskan para petugas melakukan pemburuan. Belakangan beredar di media sosial sebuah video memperlihatkan para prajurit TNI yang sedang membidik dan meluncurkan serangan kepada KKB Papua. Terlihat dalam video, para prajurit TNI itu melakukan aksinya dari atas gunung yang tidak diketahui lokasi pastinya. Sebanyak 4 prajurit terlihat membidik anggota KKB tersebut. Tembak bang, ungkap salah seorang prajurit TNI seperti terdengar dalam video. Ketika melepaskan tembakan sniper, awalnya mereka mengira bahwa KKB yang menjadi sasaran sempat kabur. Namun setelah diamati, ternyata tembakan tersebut mengenai sasaran. Terdengar dalam video, bidikan tersebut mengenai sisi bagian kiri dan sasaran oknum KKB. Mereka pun terdengar melaporkan hasil bidikan tersebut melalui sebuah handy-talkie. Samping kirinya kena, samping kiri hantam, ungkap salah seorang prajurit TNI. Izin bang, sudah kita tembak 1 bang, kena sebelah kiri bang, 80 bang, SPR bang, lapor seorang prajurit TNI mengenakan HT. Sebelumnya, aparat TNI Polri kembali dibuat meradang oleh KKB Papua lantaran 2 karyawan PT Indo Papua ditemukan tak bernyawa dan diketahui dibunuh oleh anggota KKB. 2 oknum itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan, berada di pinggiran Sungai Braza, Kampung Keribun, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Setelah peristiwa itu, baku tembak pun kembali terjadi antara TNI Polri dan juga KKB. Kekalahan KKB hadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Digempur sniper hingga tank, melansir dari surya.co.id. Inilah momen kekalahan para kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat menghadapi pasukan marinir TNI AL di sejumlah latihan operasi. Diketahui, pasukan marinir kerap melakukan latihan-latihan penumpasan KKB. Dalam skenario latihan biasanya para anggota KKB telah menguasai suatu wilayah hingga menyandera masyarakat. Pasukan marinir pun melakukan serangan kilat secara senyap sehingga membuat KKB kocar-kacir. Bahkan ada juga momen latihan saat pasukan marinir mengerahkan tim sniper hingga tank untuk menggempur KKB. Dirangkum surya.co.id dari berbagai sumber, berikut sederet latihan pasukan marinir menumpas KKB. Yang pertama, dibombardir mortir. Suara ledakan hebat terdengar di pusat latihan pertempuran PLP Marinir 3 Grati, Pasuruan, Jawa Timur. Tampak peluru-peluru mortir berseliweran di angkasa dan menghujani markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Markas kelompok separatis itu pun hancur tak tersisa. Itulah skenario latihan yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 5 Marinir. Melansir dari laman tni.mil.id, prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir melaksanakan penembakan senjata bantuan infanteri atau Senbanif untuk menghancurkan daerah persembunyian musuh dengan tembakan mortir 60 mm dan 81 mm dalam latihan perorangan kesenjataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghancurkan daerah yang menjadi kekuasaan separatis yang dijadikan untuk mengumpulkan massa dan menghimpun kekuatan, di mana tempat tersebut harus dihancurkan untuk menghilangkan sampai akar-akarnya. Sekedar diketahui, mortir adalah senjata artileri yang diisi dari depan dan menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat, dan dengan perjalanan peluru yang tinggi, lengkungan parabolanya. Melansir dari Wikipedia, sifat-sifat ini bertolak belakang dengan artileri besar seperti meriam dan howitzer, yang pelurunya bergerak dengan kecepatan tinggi, jarak jangkau yang jauh, dan lengkungan yang lebih rendah. Umumnya sebuah perangkat mortir modern terdiri dari sebuah tabung, di mana peluru mortar dijatuhkan kepada mekanisme penembakan yang meledakkan bahan kimia untuk melontarkannya. Mortir dikenal di Eropa pada abad ke-18 oleh bangsa Eropa. Pada mulanya mortir digunakan untuk melakukan serangan ke dalam benteng pertahanan atau keluar benteng pertahanan, karena lengkung tembakannya dapat menjangkau melewati dinding benteng yang tinggi, sehingga dengan mudah menghantam musuh yang berada di balik tembok benteng pertahanan. Mortir juga dikenal di India ketika terjadi peperangan dengan tentara kerajaan Inggris, seperti mortir yang bernama Harimau dari Myosere yang dibuat di India Selatan dan jatuh ke tangan Inggris dalam pertempuran di Seringatapam
pada tahun 1799. TNI sendiri sudah menggunakan mortir buatan perusahaan dalam negeri seperti PT Pindad. Melansir dari laman resminya, PT Pindad memproduksi mortir seperti yang digunakan Batalion Infanteri 5 Marinir dalam latihan. Pelontar mortir jarak jauh dengan kaliber 60 mm dapat menggunakan amunisi segala tipe amunisi mortir kaliber 60 mm long range, dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu persatu yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 4 km. Digempur sniper hingga tank, sebanyak 800 prajurit Korps Marinir TNI AL menggempur sarang-sarang KKB. Tak hanya itu, Marinir juga mengerahkan tim penembak jitu atau sniper hingga tank untuk menumpas. Dilengkapi dengan alutsista canggih, persenjataan lengkap dan strategi jitu, pasukan Marinir mudah melibas KKB dan menghancurkannya. Itulah skenario latihan yang digelar oleh Pasmar II Korps Marinir TNI AL. Melansir dari tayangan Kompas TV, ratusan personel TNI AL dikerahkan dalam simulasi perang dengan kelompok separatis ini. Latihan perang ini diawali dengan operasi penyusupan ke wilayah yang telah dikuasai oleh kelompok separatis. Kemudian Marinir TNI AL melumpuhkan komunikasi musuh dan menempatkan satu tim sniper untuk menumpas satu persatu anggota separatis. Setelah kondisi terkendali, anggota TNI AL kemudian melakukan fast troop untuk menguasai gedung yang digunakan untuk menyandra warga. Manuver penjinakan bom dan pembebasan sandera pun menjadi bagian akhir dari latihan perang melawan kelompok separatis ini. Latihan perang ini juga ditinjau langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purnomo. Menurut Wakasal, latihan perang ini merupakan bagian dari kesiapan TNI AL dalam menghadapi segala bentuk teror yang mengancam kedaulatan NKRI. Dalam latihan perang ini TNI AL menerjunkan lebih dari 800 personel yang dilengkapi dengan 3 tank amfibi. Meski melibatkan banyak orang, namun kegiatan tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.